Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Oke, selamat siang semuanya. Ini yang belum berhadir, dipersilakan segera untuk bergabung. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di mata kuliah Fisioterapi 1. Oke, sebentar. Fisiologi 1, setelah UTS ya. Baik, setelah ini saya sudah mempersiapkan ada beberapa materi tambahan yang bisa diakses di Open Learning. Jadi silahkan setelah pertemuan ini langsung menuju ke Open Learning. Saya mau buka apa sih tadi? Ini. Untuk melanjutkan perkuliahannya. Tapi sekarang saya ingin memberikan beberapa penjelasan dulu, kesimpulan atau singkat ya dari materi yang akan kita sampaikan atau kita lakukan pada siang hari ini. Oke, temanya yaitu sel darah merah, anemia, dan polistemia. Lagi-lagi ini merupakan suatu materi pengulangan yang pastinya sudah teman-teman semua dapatkan di sekolah menengah atas atau SMA, yang mana kita sudah tidak asing lagi dengan istilah sel darah merah atau eritrosit. Jadi di dalam darah ada beberapa struktur penyusun darah, salah satunya yaitu sel darah merah atau eritrosit, yang mana ini fungsinya adalah untuk mengangkut hemoglobin, dan juga si hemoglobin inilah yang nanti memberikan warna merah yang ada pada darah, yang mana proses selanjutnya yaitu mengangkut oksigen dari paru ke jaringan, maupun nanti mengangkut oksigen yang ada dari paru-paru pada saat proses pernafasan, kemudian disebarkan atau disebarkan ke jaringan masing-masing untuk melakukan proses metabolisme dalam tubuh sesuai dengan organ atau jaringan tersebut. Nah, sel darah merah normal itu bentuknya cakram bikonkav atau dia cekung di kedua sisinya, yang mana memiliki diameter rata-rata sekitar 7,8 cm dengan ketebalan 2,5 mikrometer. Kemudian volume rata-rata sel darah merah adalah sekitar 90-95 mikrometer kubik. Jumlah per milimeter kubik itu berbeda-beda antara laki-laki normal sehat dengan wanita, yaitu kurang lebih kalau pada laki-laki normal sehat yaitu sekitar 5.200.000 dan pada wanita sekitar 4.700.000 jumlahnya. Bahkan kalau misalnya diilustrasikan, kalau tidak salah dari satu tetes darah tersebut mengandung sekitar 4-5 juta sel darah merah yang terkandung di dalamnya. Setelah itu juga sel darah merah mampu mengkonsentrasikan hemoglobin dalam cairan sel sampai sekitar 34 gram per 100 ml sel. Oke, selanjutnya dalam minggu-minggu pertama kehidupan embrio, sel-sel darah merah primitif yang berinti diproduksi di yolk sac. Jadi yolk sac itu kalau misalnya gambarannya pada saat setelah proses fertilisasi, bertemunya sel telur dengan sel sperma di ovarium, kemudian mereka kan akan melakukan pembelahan-pembelahan. Nah, pada saat melakukan pembelahan-pembelahan tersebut, itu ada yang namanya yolk sac. Jadi kalau misalnya di USG, hasil dari foto USG itu akan terlihat seperti bintik biasa, kecil seperti itu, yang mana itu merupakan kalau masih di kehidupan embrio itu merupakan tempat produksinya sel darah merah yang primitif. Primitif itu maksudnya yang masih untuk embrio, untuk kehidupan embrio. Nanti selama prosesnya, setelah proses masa gestasi, masa penempelan embrio tersebut, kemudian juga sampai nanti proses kehamilan, sampai nanti akhirnya si janin tersebut dilahirkan, maka sel darah merahnya itu
itu hanya diproduksi di sumsum tulang. Seperti itu. Nah, sel darah merah memulai kehidupannya di dalam sumsum tulang dari suatu tipe sel yang disebut dengan sel punca hematopoietik pluripotent yang merupakan asal dari semua sel dalam sirkulasi darah. Pertumbuhan dan reproduksi berbagai sel punca diatur oleh bermacam-macam protein yang disebut dengan penginduksi pertumbuhan. Nah, di sini ada beberapa jenis penginduksi pertumbuhan utama, yang mana masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri. Kalau ini merupakan diagram pembentukan berbagai sel darah yang berbeda-beda, yang mana intinya atau inti pabriknya atau inti pembuatnya yaitu si PHSC itu tadi yang terdapat dalam sumsum tulang. Jadi nanti ada yang menjadi eritrosit, ada yang menjadi trombosit, ada yang jadi limfosit dan lain sebagainya. Tapi inti utamanya itu si PHSC itu tadi. Tahapan diferensiasi sel darah merah, pembentukan sel darah merah, itu tadi ada tahapan-tahapannya, yang mana ini bisa terlihat di sini ya. Tahapan-tahapan tersebut terjadi pembelahan-pembelahan, pematangan-pematangan, sampai akhirnya menjadi sebuah eritrosit yang ini nanti akhirnya bentuknya banyak dan jumlahnya yang sangat banyak juga, yang mana ini nanti ada kaitannya dengan kasus anemia yang terjadi atau kasus kekurangan sel darah merah maupun hemoglobin yang terjadi di dalam tubuh. Itu ada hubungannya dengan eritrosit atau sel darah merah ini. Nah, yang namanya sel pastinya dia memiliki masa hidup atau memiliki jangka waktu tertentu sehingga dapat berfungsi dengan maksimal. Kalau di sini disebutkan bahwa kalau sel darah merah itu sekitar 120 hari untuk masa hidupnya. Yang mana ketika sel darah merah dihantarkan dari sumsum tulang masuk ke dalam sistem sirkulasi pembuluh darah, sel tersebut normalnya akan bersirkulasi rata-rata 120 hari sebelum dihancurkan atau memang dia hancur sendiri karena mungkin ada suatu hal pada saat proses perjalanannya di pembuluh darah dan lain sebagainya. Tapi normalnya kalau misalnya tidak terjadi apa-apa atau tidak terjadi permasalahan pada kualitas maupun kuantitas dari sel darah merahnya tersebut, rata-rata itu akan akan diekstraksi atau akan dibuang dari tubuh kita itu kurang lebih selama 120 hari. Nah, di sini juga disebutkan bahwa sel darah merah ini kan tetap saja sel. Namun, sel darah merah ini dia tidak memiliki inti. Dia tidak memiliki inti sel, dia tidak memiliki mitokondria, dan juga tidak memiliki retikulum endoplasma seperti pada sel-sel lainnya. Tetapi, si sel darah merah ini dia memiliki enzim-enzim sitoplasma yang sangat berguna bagi fungsinya sendiri, yaitu fungsi sel darah merahnya sendiri, yaitu mampu melakukan metabolisme glukosa dan membentuk sejumlah kecil ATP. Jadi di sini nanti proses energinya itu berupa anaerob, jadi tidak memerlukan oksigen dalam proses metabolismenya, yang mana kan si sel darah merah ini kan ada hemoglobinnya, sedangkan hemoglobinnya dia mengangkut oksigen. Nah, yang mana ternyata sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedemikian rupa sehingga apa yang mereka bawa itu tidak terpakai. Maksudnya mereka kan bawa oksigen, tapi oksigen itu tidak bisa mereka pakai. Jadi diharapkan oksigen yang dibawa atau yang dihantarkan ke seluruh organ atau jaringan tubuh itu tetap maksimal kayak gitu, karena merekanya sendiri itu tidak memakai oksigennya tersebut. Kan akan sangat bahaya kalau misalnya mereka mengangkut oksigen, tetapi mereka perlu oksigen, jadi belum sampai ke seluruh tubuh, nanti oksigennya sudah dipakai oleh sel darah merah itu sendiri untuk menghasilkan ATP atau energi, seperti itu. Tapi itu tidak jadi untuk sel darah merah. Karena apa? Karena tadi mereka strukturnya tidak seperti sel-sel yang lain, namun strukturnya itu memiliki enzim-enzim sitoplasma yang bisa membantu metabolisme glukosa dan juga membentuk
ATP untuk melakukan metabolismenya sehari-hari seperti itu. Nah, selain enzim sitoplasma tersebut mampu merubah menjadi energi atau ATP, enzim tersebut juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mempertahankan kelenturan membran sel. Nah, jadi biarpun si sel darah merahnya ini bentuknya diketahui bikonkav, cekung di antara kedua sisi, namun dia bisa berubah bentuk. Berubah bentuknya itu artinya menyesuaikan sesuai dengan tempatnya. Jadi misalnya dalam perjalanan sebelumnya dia ada di pembuluh darah. Kemudian untuk pastikan semua daerah atau organ atau jaringan tubuh kan harus dilalui oleh darah ini. Kemudian tetapi ada jalannya yang sempit, misalnya pas mau melewati pembuluh darah yang kapiler, itu kan jauh lebih kecil dari pembuluh darah yang lain. Nah, pada saat melewati daerah-daerah yang lebih kecil itu, mereka bisa menyesuaikan diri sehingga proses perjalanannya tetap lancar, tidak nyangkut di tempat-tempat atau daerah yang sempit tersebut. Habis itu juga tidak menutup jalan, tidak menutup pembuluh darah, maksudnya enggak. Jadi misalnya kayak gini, jadi dia bisa menyesuaikan bentuk lah sehingga perjalanannya akan tetap lancar kayak gitu. Nah, adaptasi tersebut itu juga dipengaruhi oleh enzim-enzim sitoplasma yang ada di sel darah merah. Selain itu juga mempertahankan transport ion melalui membran, jadi mereka kan sama tetap aja sel ya bentuknya, jadi dia tetap ada melakukan transport perpindahan pada saat mengangkut O2 dan CO2-nya. Nah, itu juga dipertahankan atau dibantu oleh si enzim sitoplasma ini. Kemudian selain itu juga menjaga besi di hemoglobin sel agar tetap dalam bentuk ferro atau Fe2+, bukan dalam bentuk Fe atau Fe3+. Ini kandungan kimia yang ada di hemoglobinnya, zat besinya itu tadi. Serta mencegah oksidasi protein di dalam sel darah merah. Jadi tidak memakai oksigen yang dibawa tadi di hemoglobinnya, sehingga tetap yang dibawa oksigennya itu tadi dia tetap bisa utuh akhirnya sampai ke jaringan-jaringan di sekitar tubuh, yang ada di dalam tubuh. Begitu. Tapi meskipun demikian, yang namanya sistem metabolik sel darah merah itu juga ada jangka waktunya. Jadi dia bisa, ya semakin tubuh kita semakin tua, semakin berumur, semakin banyak melakukan aktivitas-aktivitas atau metabolisme, ditambah lagi dengan zat-zat oksidan yang lain yang membantu menurunkan fungsi, kualitas dan kuantitas dari metabolisme tubuh kita, maka mereka juga si sel darah merah juga ini bisa semakin rapuh atau semakin tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Diduga hal ini karena proses kehidupannya yang sudah banyak terpakai. Mereka kan bekerja 24 selalu setiap detik, setiap menit tanpa berhenti proses metabolismenya selama kita masih hidup, ya selama itu juga sel-sel dalam tubuh kita berkembang atau beraktivitas. Nah, maka ada limitnya, ada batas waktunya pada saat melakukan proses metabolisme tersebut. Nah, sel darah yang menjadi rapuh, sel tersebut bisa robek, bisa hancur, bisa bisa kualitasnya sewaktu melewati tempat-tempat yang sempit di sirkulasi. Contohnya tadi pembuluh darah kapiler. Di limpa akan dijumpai banyak sel darah merah yang hancur karena sel-sel ini terperas waktu melalui pulpa merah limpa. Ini kalau sirkulasi di limpa. Kemudian selain itu, apabila waktunya sudah selesai atau waktunya sudah tiba, itu ada penghancuran hemoglobin. Jadi pada saat hemoglobin yang dilepaskan dari sel sewaktu sel darah merah pecah, itu kan jadi sel darah merah ada hemoglobinnya. Nah, sel darah merah pecah, membrannya pecah, itu kan berarti hemoglobinnya juga akan keluar dari eritrosit atau sel darah merah tersebut. Setelah itu si
makrofag yang ada di dalam tubuh, sel-sel darah putih yang menemukan adanya suatu benda asing lain di dalam sirkulasi, itu melakukan aksinya atau melakukan fagositosis oleh sel-sel makrofag, yang mana setelah itu makrofag akan melepaskan besi yang didapat pada saat tadi membersihkan hemoglobin, kan ada kandungan zat besinya, besi yang didapat dari hemoglobin, dan menghantarkannya kembali ke dalam darah, yang mana itu akan diangkut oleh transferin ke sumsum tulang untuk membentuk sel darah merah baru. Jadi si zat besinya tadi masih bisa dipakai, masih bisa dihantarkan kembali ke sel, ke sumsum tulang, yang mana bisa sebagai bahan untuk membentuk sel darah merah baru, atau juga ke hati, atau juga ke jaringan lainnya yang disimpan dalam bentuk ferritin. Kemudian apabila hal tersebut perlu disekresikan, itu akan dikeluarkan dari tubuh oleh sekresi melalui hati ke dalam cairan empedu. Nah, ini tadi gambaran sekilas tentang sel darah merah, hemoglobin, dan tahapan-tahapannya, dan beberapa latar belakang atau introduction dari sel darah merah. Nanti untuk lebih jelasnya ada animasinya, ada beberapa video tambahan, video pendukung, sudah saya upload di Open Learning, dan juga PowerPoint-nya juga sudah ada. Jadi kalau misalnya yang menjadi pertanyaan atau membingungkan, silahkan dibaca, dipahami, kemudian juga ada kok penjelasan-penjelasannya di Google Meet, di Google juga. Oke, selanjutnya tadi ada muncul kata-kata anemia juga ya sebelumnya. Ini sangat erat kaitannya berhubungan dengan sel darah merah atau eritrosit, yang mana anemia ini suatu kondisi atau suatu penyakit yang sering kita ketahui, kita dengar bersama-sama, yang berarti kurangnya hemoglobin di dalam darah yang dapat disebabkan oleh jumlah sel darah merah yang terlalu sedikit atau jumlah hemoglobin dalam sel yang terlalu sedikit. Jadi karena sel darah merahnya sedikit, otomatis hemoglobinnya juga sedikit. Yang mana ini ada memiliki beberapa tipe anemia tersebut. Bisa dikarenakan anemia akibat kehilangan darah. Jadi kan salah satunya misalnya pada remaja yang sudah menstruasi, jadi kan itu ada beberapa tipe orang yang menstruasinya, ada yang terlalu banyak atau terlalu berlebihan atau terlalu sering dan lain sebagainya. Itu juga merupakan salah satu faktor resiko terjadinya anemia pada remaja tersebut, atau pada ibu hamil. Ibu hamil juga merupakan kondisi yang rentan terhadap terjadinya anemia, karena memang seluruh protein yang ada di tubuhnya itu dibagi dua, misalnya gitu kan, dipakai juga untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya, kemudian bagi ibunya sendiri. Jadi apabila tidak ditambah suplemen penambah zat besi atau suplemen tambah darah yang sering disarankan, itu kemungkinan juga akan mengalami anemia ini. Dan juga beberapa kondisi atau penyakit yang memang permasalahan pada sel atau permasalahan pada sel darah merah atau pada darahnya, yang merupakan faktor resiko terjadinya anemia. Seperti itu. Kemudian juga anemia ada beberapa tipe. Silakan teman-teman semuanya nanti mencari tahu apa saja sih yang termasuk dalam anemia akibat kehilangan darah, kemudian anemia aplastik dan lain sebagainya. Itu ada semuanya. Nah, untuk anemia ini bukan hanya saja pada saat kita di luar, maksudnya ada seseorang kemudian terlihat pucat, kemudian terlihat tidak bersemangat, nafsu makannya menurun, sampai akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari. Mungkin kalau anemia berat sampai harus transfusi, harus opname di rumah sakit dan lain sebagainya. Di sini juga anemia dia mampu untuk mempengaruhi fungsi sistem sirkulasi. Mempengaruhi fungsi sistem sirkulasi. Salah satunya yaitu yang pertama adalah viskositas darah. Mengingat lagi, viskositas darah artinya kekentalan darah. Jadi kalau viskositas itu
antara madu dan air. Jadi antara madu dan air itu madu memiliki viskositas atau kekentalan yang lebih tinggi cairannya daripada air seperti itu. Jadi memang benar-benar kental atau apa ya? Memang benar-benar kental cairan tersebut gitu. Nah, pada kondisi anemia ini akan sangat berpengaruh terhadap viskositas atau kekentalan darah dikarenakan memang konsentrasi sel darah merah di dalam darah tersebut kurang. Jadi dia bisa dibilang mungkin untuk kekentalannya itu jauh lebih turun atau jauh lebih encer untuk viskositas darahnya tersebut dibandingkan dengan orang yang memiliki darah normal atau orang yang tidak menderita anemia. Pada anemia berat, viskositas darah dapat turun hingga 1,5 kali viskositas air. Air itu sudah ini tuh ya, sudah seencer itu bisa dibilang. Ini lebih turun lagi, lebih encer lagi 1,5 kali viskositas air karena memang viskositas ini bisa tergantung pada kandungan protein yang ada di dalam cairan tersebut. Misalnya kalau misalnya pada kasus diabetes mellitus itu kan kandungan glukosanya tinggi, jadi kekentalan darahnya itu lebih tinggi dibanding dengan si orang normal atau orang yang tidak memiliki diabetes mellitus. Nah, hal ini berkebalikan dengan dengan kasus DM tersebut. Kalau anemia karena memang protein atau kandungan dari sel darah merahnya itu tidak banyak atau tidak normal di bawah batas normal, maka konsentrasi darahnya juga jauh lebih rendah atau viskositasnya jauh lebih rendah daripada air atau daripada kondisi normalnya. Padahal normalnya kira-kira 3 kali viskositas air seperti itu. Kalau darah tuh normalnya 3 kali viskositas air, 3 kali lebih kental dari air yang kita ketahui bersama seperti itu. Nah, hal ini akan mengurangi tahanan terhadap aliran darah dalam pembuluh darah perifer, sehingga jumlah darah yang mengalir melalui jaringan dan kemudian kembali ke jantung jauh melebihi normal. Jadi kan darah itu dia memiliki apa ya namanya tahanan. Jadi dia tuh bisa misalnya dari kaki ke atas itu kan harus ada yang kalau dia semakin viskositasnya rendah kan untuk darah baliknya itu akan lebih susah untuk dari kaki menuju ke jantung. Padahal sirkulasi darah itu kan ada yang harus melawan gravitasi, ada yang harus naik juga misalnya kayak gini kan ini juga harus naik sampai akhirnya ke tubuh. Kan yang dari atas ke bawah cuma bagian kepala ini aja kan, sisanya kan harus ini akan mengurangi jumlah darah yang harus kembali ke jantung itu jauh lebih rendah. Nah, karena jauh lebih rendah itu akan memacu atau meningkatkan curah jantung. Jadi harus memang benar-benar kerja dari jantung itu jadi double atau jadi berkali-kali lipat harus bekerja keras kayak gitu. Karena yang biasanya misalnya 1 liter masuk ke dalam jantung, tapi karena dia terlalu encer, terlalu tidak ada tekanan pembuluh darah, jadi dia akan sulit untuk masuk ke jantung sehingga yang seharusnya dalam 1 kali pompa bisa 1 liter. Misalnya ini contoh, 1 kali pompa bisa 1 liter darah masuk ke jantung, ini perlu 2 kali pompa baru memenuhi target tersebut. Nah, itu kan artinya akan meningkatkan selain curah jantung juga peningkatan beban kerja pemompaan jantung. Jadi gitu maksudnya. Nah, itu tadi yang anemia terhadap viskositas darah. Nah, selain itu juga anemia dia dapat mempengaruhi, dapat menjadikan hipoksia di jaringan maupun di organ tertentu. Hipoksia, kekurangan oksigen, yang mana jangankan untuk dibagikan rata ke seluruh tubuh. Untuk satu jaringan atau satu organ saja mungkin oksigen yang terkandung atau yang dibawa ke atau yang ditransportasikan ke seluruh jaringan itu kan kurang. Jadi akhirnya ada satu atau beberapa bagian tubuh itu yang mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen di dalam tubuh. Yang mana ini nanti juga akan menyebabkan pembuluh darah jaringan perifer berdilatasi lebih lebar lagi, yang selanjutnya akan meningkatkan
jantung dan meningkatkan curah jantung sampai nilai yang lebih tinggi, kadang-kadang 3-4 kali nilai normal. Jadi memang sampai hampir sama tadi dengan viskositas. Jadi bisa membuat peningkatan curah jantung dan peningkatan beban kerja pompaan jantung. Jadi ternyata setelah kita dalami bersama kayak gitu kan, kasus-kasus atau kondisi anemia ini tidak sesimpel pucat ya anemia ya, atau di iklan kamu anemia silahkan minum zat besi kayak gitu kan, nggak cuma seperti itu sebenarnya yang terjadi. Namun ada beberapa efek yang mungkin akan terjadi, dan juga nanti kalau misalnya pada kondisi-kondisi anemia berat lama, maksudnya anemianya sudah mungkin bertahun-tahun dan tidak di obati kayak gitu, itu bisa akan mempengaruhi kondisi dari jantung pasien tersebut. Oke. Setelah itu kemudian di sini disebutkan kalau misalnya pasien anemia tersebut mulai berolahraga, jantung tidak mampu memompa jumlah darah lebih banyak daripada jumlah yang dipompa sebelumnya. Akibatnya, selama berolahraga, saat terjadi peningkatan kebutuhan jaringan akan oksigen, dapat timbul hipoksia jaringan yang serius dan dapat terjadi gagal jantung akut. Sama, jangankan untuk kondisi olahraga, kondisi yang biasa aja sih, darah itu tidak mampu untuk membagikan dengan adil atau sesuai dengan keperluan oksigen ke seluruh tubuh. Apalagi pasien tersebut diminta untuk berolahraga atau dalam kondisi olahraga yang berat. Olahraga itu maksudnya misalnya sprint atau misalnya harus lari, jogging, sprint, bersepeda, dan lain sebagainya. Padahal seorang pasien anemia yang berat misalnya kayak gitu. Nah, itu diharapkan kalau misalnya pun harus berolahraga harus dalam pengawasan dan tidak terlalu diforsir. Jadi harus sesuai dalam pantauan tenaga medis, yang mana semuanya itu pasti dipantau, jangan sampai berlebihan, karena kalau sampai hal tersebut terjadi kemudian ternyata adanya peningkatan kebutuhan jaringan oleh oksigen, maka dapat terjadi hipoksia dan juga gagal jantung akut tadi. Ditakutkan seperti itu. Nah, ini tadi beberapa beberapa tambahan informasi yang diperlukan untuk bagian anemia. Jadi anemia ini merupakan suatu kondisi yang kita temui bersama, namun sebenarnya memiliki efek yang lumayan serius apabila pada kondisi anemia berat, dan juga tidak secepatnya ditangani oleh tenaga medis, entah itu diobati ataupun diberikan suplemen dan vitamin tambahan lainnya. Oke, lanjut lagi ke subtema yang ketiga, yaitu polisitemia. Yang disebut dengan polisitemia ini ada dua. Ada yang disebut dengan polisitemia sekunder, ini merupakan suatu polisitemia fisiologis yang terjadi polisitemia vena. Nanti akan dijelaskan setelah ini. Nah, polisitemia sekunder ini adalah suatu kondisi di mana terjadi hipoksia pada jaringan. Hal ini dikarenakan karena terlalu sedikitnya oksigen di dalam udara yang dihirup. Jadi kita kekurangan oksigen sehingga menyebabkan jaringan di dalam tubuh itu hipoksia, yang mana misalnya ini bisa terjadi pada kondisi orang-orang yang secara tiba-tiba harus beraktivitas di tempat yang tinggi, misalnya kemudian mendaki gunung, atau harus melakukan pekerjaan di atas dataran tinggi yang lebih dari 14.000–17.000 kaki, atau harus tinggal di daerah tinggi dengan ketinggian tersebut dan lain sebagainya. Nah, atau juga bisa diakibatkan gagalnya pengiriman oksigen ke jaringan seperti pada pasien atau kondisi gagal jantung, kemudian bentuk darah secara otomatis akan memproduksi jumlah besar sel
merah tambahan. Hal ini disebut dengan polisitemia sekunder. Jadi ini bukan merupakan suatu penyakit, tapi ini merupakan suatu kondisi atau adaptasi tubuh pada saat kita ada di ketinggian, kemudian secara otomatis tubuh kita memberikan sinyal atau memberikan perintah untuk untuk sumsum tulang yang lain atau juga hati misalnya atau organ-organ yang lain yang bisa berfungsi juga untuk menghasilkan sel darah merah, itu menghasilkan sel darah merah semaksimal mungkin untuk sebagai tambahan. Karena tadi kondisinya kan terjadi hipoksia jaringan, kekurangan oksigen, jadi diharapkan dengan bertambahnya sel darah merah, karena kita sudah tidak mampu untuk mendapatkan oksigen dari luar, karena di luar kan di atmosfer itu misalnya di tempat yang tinggi tadi lebih dari 14.000 sampai 17.000 kaki itu sudah terbatas, kemudian kita sudah mulai terengah-engah, kemudian mulai kekurangan oksigen di jaringan, hipoksia, sampai akhirnya mekanisme pertahanan tubuh itu akan memerintahkan untuk memproduksi sel darah merah tambahan oleh organ-organ yang lain sehingga bisa memenuhi kadar oksigen yang ada di dalam tubuh. Seperti itu. Ini disebut juga dengan polisitemia fisiologis. Dan ini biasanya terjadi pada penduduk yang hidup di ketinggian 14.000 sampai 17.000 kaki dengan kadar oksigen atmosfer yang sangat rendah. Jadi makanya kan inilah alasannya mengapa orang-orang yang hidup di dataran tinggi itu bisa beradaptasi, bisa bernafas dengan baik, bisa hidup dan metabolismenya aman, bisa dibilang kayak gitu. Karena memang ada mekanisme pertahanan tubuh tadi untuk menghindari terjadinya hipoksia jaringan yang ada di dalam tubuh, seperti itu. Kemudian hal ini juga cukup memungkinkan orang-orang tersebut untuk dapat melakukan kerja berat yang terus-menerus bahkan pada atmosfer yang tipis. Itu yang disebut dengan polisitemia sekunder. Nah, polisitemia yang kedua yaitu ada polisitemia vera atau eritremia, yang mana ini pasti berbeda dengan yang fisiologis. Biasanya fisiologis itu terjadi secara fisiologis, jadi memang bisa diterima oleh tubuh. Nah, namun kalau yang vera ini dia ada dikarenakan adanya penyimpangan gen yang terjadi di sel hemositoblastik yang memproduksi sel-sel darah. Jadi memang ini strukturnya, organnya atau selnya atau gennya yang mengalami masalah, pabriknya yang rusak kayak gitu. Jadi karena itu akhirnya kalau misalnya ini merupakan suatu patologis atau suatu penyakit, jadi kalau misalnya terjadi polisitemia yang vera ini, maka harus ada tindakan medis yang dilakukan, entah itu nanti dilakukan operasi apa atau penggunaan obat-obatan apa dan lain sebagainya untuk bisa membantu si penderita hal ini untuk tetap bisa beraktivitas atau hidup, bisa dibilang seperti itu. Pada polisitemia vera bukan hanya hematokrit saja yang meningkat, melainkan volume total darah juga meningkat. Kadang-kadang sampai 2 kali normal. Nah, kalau ini kebalikannya ya dari anemia tadi. Jadi sel-sel blast atau sumsum tulang itu menghasilkan sel darah merah yang sangat amat berlebihan sehingga menyebabkan kuantitas dan kualitas dari darah orang yang menderita polisitemia vera ini dia menjadi berlebihan. Jadi darahnya berlebihan, kemudian sel darah merahnya berlebihan sehingga semuanya itu serba berlebihan. Jadi bahkan sampai menyebabkan volume total darah juga meningkat, kadang-kadang sampai 2 kali pada orang normal. Akibatnya seluruh sistem pembuluh darah menjadi sangat membesar, pada bengkak, pada beraktivitas berat. Banyak kapiler darah menjadi tersumbat oleh darah yang kental, viskositasnya tinggi. Bahkan bisa meningkat dari 3 kali viskositas air menjadi 10 kali viskositas air. Jadi ini berkebalikan dengan yang anemia tadi. Anemia kerja jantungnya berlebihan karena dia tidak mampu mencukupi, tapi kalau yang polisitemia ini
semuanya jadi serba lambat, pembuluh darahnya jalannya jadi lambat, viskositasnya tinggi, kemudian juga akhirnya jantungnya juga bermasalah karena harus memompa darah yang memiliki viskositas tinggi atau kekentalan darah yang tinggi, sehingga juga akan sangat amat berhubungan atau akan sangat mempengaruhi kerja jantung, yang mana nanti kalau misalnya tidak ditangani dengan baik, dengan cepat dan tepat, maka akan terjadi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan organ jantung juga nanti pada akhirnya. Nah, seperti tadi disebutkan, aliran darah yang melalui pembuluh darah perifer sering sekali menjadi sangat lambat, sesuai dengan faktor-faktor yang mengatur pengembalian darah ke jantung. Kenaikan viskositas menurunkan kecepatan aliran balik vena ke jantung. Kalau tadi dia anemia dia sulit untuk naik ke atas karena memang terlalu encer gitu kan darah atau viskositas kandungan darahnya. Nah, ini juga samanya karena dia terlalu kental, kekentalan darahnya atau viskositas cairannya, maka dia jadi tidak mampu atau vena ke jantung. Kan ingat lagi sirkulasi jantung, dari jantung dipompakan keluar membagikan oksigen ke seluruh tubuh, habis itu sudah terjadi proses difusi O2 dan CO2, balik lagi ke jantung. Nah, pas bagian balik lagi ke jantung, pada kondisi-kondisi ini dia mengalami kesulitan karena memang tadi alirannya aja lambat, kemudian vasodilatasi pembuluh darah atau pelebaran pembuluh darah, kemudian dia sulit untuk kembali ke jantung, sehingga menyebabkan permasalahan lagi. Tadi terlalu encer salah, terlalu kental salah, kemudian terlalu sedikit kandungannya di dalam sel darah merah salah, terlalu banyak kandungan di dalam sel darah merah juga salah. Itu dua-duanya sama-sama akan mempengaruhi aliran balik vena ke jantung. Sebab kedua-duanya yang saling menetralkan. Kemudian pada sebagian besar pasien ini tekanan arterinya normal. Kemudian, nah salah satu yang akan ditimbulkan dari kondisi polisitemia ini hipertensi, karena lagi-lagi hipertensi akan sangat berhubungan dengan kondisi perifer, pembuluh darah perifer, kemudian pembuluh darah aliran pembuluh darah, kemudian tekanan atau tahanan dari pembuluh darah dan lain sebagainya, sehingga salah satu yang bisa dicermati yaitu bisa menimbulkan hipertensi dari kondisi ini. Nah, selain itu juga bisa membuat perubahan warna kulit. Jadi kalau di sini ada disebut dengan cyanosis atau kebiru-biruan, itu bayangannya itu pada saat misalnya jari-jari atau ujung jari itu dilakukan pengikatan yang sangat kencang, misalnya kalau pernah lihat di film-film atau di TV-TV gitu ya, ada bagian kaki yang luka kemudian diikat sekencang-kencangnya sehingga yang dilihat adalah bagian ujung kaki atau ujung tangan yang diikat tersebut menjadi lebih pucat, lebih biru, lebih lebih putih misalnya kayak gitu. Nah, disinilah dikarenakan memang ada kondisi yang tidak normal. Kalau di sini disebut warna biru dari hemoglobin mengalami deoksigenasi, akan menutupi warna merah hemoglobin yang mengalami oksigenasi. Nah, biasanya pasien dengan polisitemia vera ini biasanya memiliki warna wajah normal kemerahan dengan kulit berwarna kebiru-biruan atau cyanosis. Jadi, tapi jangan dibayangkan ini kulitnya warna biru gitu ya, tapi lebih cenderung kayak ke putih pucat karena tidak ada hemoglobin yang berisi oksigen tersebut yang ada di seluruh tubuh. Jadi ini salah satu tanda juga yang bisa yang bisa memastikan bahwa ini terjadi masalah di sirkulasi darahnya. Itu salah satunya dengan melihat atau menginspeksi warna kulit dari pasien tersebut. Oke, sudah selesai. Jadi tadi ada 3 tambahan subtema sel darah merah, anemia, dan polisitemia. Yang mana ini
bisa dibilang kayak kesimpulan dari yang akan teman-teman semuanya baca atau lihat nanti di open di sini. Apakah ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mohon dipersilahkan. Oke, Wahyu Andriawan, silakan. Ibu, saya izin bertanya. Tadi waktu Ibu menjelaskan tentang fungsi enzim, salah satunya ada menjaga besi hemoglobin tetap dalam bentuk ferro, bukan bentuk ferri. Nah, bedanya antara ferro dan ferri ini apa ya, Bu? Terima kasih. Terima kasih. Sebentar ya. Yang pasti untuk ferro dan ferri ini kalau dalam ikatan kimianya itu Fe2+ dan Fe3+. Tapi kalau di sini apa itu pengertiannya? Sebentar ya. Saya sambil cari. Oke, sebentar. Salah satunya pastinya bukan. Itu jadi tadi ferro dan ferri merupakan suatu kondisi dari zat besi yang dalam ikatan kimianya ferro Fe2+ dan ferri Fe3+, itu dulu. Kemudian lalu apa hubungannya nanti dengan ini kita apa namanya dengan pada saat di sirkulasi. Sebentar. Ini akan saya carikan ininya. Oke, akan saya ini apa sih ininya terhadap tubuh kita. Oke, sejauh yang saya bisa dapatkan, jadi zat besi yang dapat diserap oleh tubuh itu bentuknya Fe. Jadi kan dia masih dalam bentuk zat besi yang memang benar masih standar, bisa gitulah ya. Kemudian kalau misalnya besi tersebut bentuknya sudah berubah menjadi ferri Fe3+ menjadi ferro Fe2+, itu dalam dalam usus halus itu akan sangat susah untuk diserap. Jadi akhirnya tidak bisa tadi statementnya apa? Itu tidak bisa diserap oleh tubuh. Oh, di sini tadi statementnya apa? Sebentar, saya cek dulu. Yang bukan dalam bentuk ferri. Ferri itu apa ya? Ferri itu ya itu tadi. Jadi untuk membantu mereduksi besi ferri Fe3+ menjadi ferro Fe2+ yang mana yang bisa diserap dalam usus halus tersebut adalah yang ferro Fe2+. Seperti itu. Sehingga mudah diabsorpsi, kemudian juga sehingga bisa berguna bagi tubuh, kemudian juga bisa meningkatkan penyerapan zat besi hingga 30%. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada feedback? Itu unsur kimia, saya juga kurang begitu tapi setidaknya saya bisa dapatkan seperti itu. Ada feedback atau ada yang bisa bantu yang lain? Bagaimana, Wahyu? Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Irviana. Baik, Ibu, izin bertanya. Tadi terkait bagian penghancuran hemoglobin itu terdapat bahwa setelah besi itu dilepaskan, besi bisa disimpan dalam bentuk ferritin ya, Ibu. Lalu ferritin tersebut nanti ferritin tersebut nanti akan bagaimana? Gimana? Ferritin tersebut nanti akan digunakan kembali atau bagaimana? Digunakan kembali. Oke, jadi ini bagaimana? Ferritin ya. Baik, lagi saya cari lagi ya. Oke, ferritin masih dalam teman-teman atau dalam kelompok zat besi. Jadi ferritin merupakan protein dalam tubuh yang mengikat zat besi. Jadi ini merupakan protein
yang mana nanti hal-hal ini yang akan disimpankah dalam tubuh, apakah Oke, sebentar. Oke. Protein dalam tubuh yang mengikat zat besi. Jadi zat besi yang tersimpan dalam tubuh terikat dengan protein tersebut. Protein ini banyak ditemukan di hati, limpa, otot rangka, dan sumsum tulang. Jadi ini merupakan kadang kalau misalnya kita ingin mengetahui seberapa banyak zat besi yang tersimpan dalam tubuh, kita harus melakukan pemeriksaan yang disebut dengan atau tes yang disebut dengan tes ferritin. Jadi ini merupakan suatu suatu protein yang mana dia mengikat zat besi itu tadi. Bisa dilihat kalau jumlah atau hasil pemeriksaan di laboratorium apabila kadar ferritinnya itu tinggi, berarti bisa itu zat besinya oke. Maksudnya misalnya normal, jumlah zat besi dalam tubuh oke. Kalau misalnya disebutkan hasil lab bahwa hasil tes ferritinnya itu menghasilkan yang rendah, itu bisa saja diindikasi terjadinya kekurangan zat besi. Kalau misalnya hasil ferritin tersebut tingkatnya tinggi atau normal, itu artinya zat besi terlalu banyak disimpan di dalam tubuh. Jadi ferritin itu bentuk protein yang ada hubungannya dengan sel darah dan zat besi. Bagi zat besi dalam tubuh kita cukup, ataukah kurang, ataukah berlebihan. Kurang lebih seperti itu. Begitu, Irviana. Ada feedback? Sudah, Ibu. Sudah jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Sri Khadijah. Silakan. Iya, Bu. Tadi kan di slide keberapa itu Ibu ngebahas tentang sel darah merah bisa rapuh, sobek, bahkan pecah ya, Bu. Terus karena melewati celah yang sempit. Mungkin apakah ada faktor lain yang dapat membuat sel darah tersebut pecah? Mungkin seperti karena faktor sehari-hari yang kita jalani. Terus apakah ketika seseorang terbentur kepalanya itu dapat menyebabkan pecahnya darah yang ada di dalam kepala maupun di dalam otak. Itu saja, Bu. Oke, siap. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya itu kan sebenarnya pecah, rusak, dan sebagainya merupakan suatu manifestasi dari sel darah merah yang mengalami, kalau misalnya terjadi sesuatu, dia bisa rusaknya dengan cara seperti itu, kayak gitu kan istilah gampangnya. Nah, berarti kan kalau misalnya apakah ada faktor lain yang bisa menyebabkan hal tersebut, apakah ada aktivitas sehari-hari yang membuat sel darah merah tersebut rusak dan lain sebagainya, pastinya ada. Jadi banyak berbagai macam faktor-faktor atau faktor resiko yang bisa menyebabkan kerusakan sel darah merah atau bisa menyebabkan kelainan darah, kemudian juga penyakit-penyakit yang menjadikan kualitas dari sel darah tersebut maksimalnya ada, jawabannya ada. Lalu apa saja? Ya banyak, jadi tergantung, misalnya ada yang dari internal, itu dari kualitas, apa? Ya, saya. Oke, sorry. Jadi bisa saja misalnya dari internal, dari kondisi misalnya pembuluh darahnya banyak plak-plak atau banyak aterosklerosis atau banyak misalnya kolesterol yang menempel pada pembuluh darah yang menyebabkan pembuluh darah itu menjadi sempit-sempit misalnya kayak gitu kan. Kalau tadi kan yang normal kan arteri pembuluh darah arteri itu memang kecil kan kayak gitu. Nah, namun kalau misalnya pembuluh darah yang lain bukan arteri, namun dia memiliki plak-plak, dia memiliki kolesterol yang menempel di sepanjang pembuluh darah karena pastinya banyak, misalnya tingkat kolesterol yang tinggi, kemudian juga lifestyle-nya yang misalnya sebagai perokok aktif, kemudian juga banyaklah makan makanan yang berlebihan kadar kolesterolnya dan lain sebagainya, akhirnya menyebabkan plak tersebut, itu juga salah satunya bisa. Selain itu juga mungkin
kualitas dari sel darah merahnya yang disebabkan mungkin faktor eksternal maupun internal seperti adanya penyakit genetik, misalnya salah satunya anemia, talasemia, dan lain sebagainya yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari sel darah, itu juga bisa. Kemudian misalnya faktor dari luar yang bisa menyebabkan kualitas itu menjadi tidak kualitasnya buruk untuk sel darah merahnya, itu juga bisa terjadi. Jadi ada beberapa jenis faktor yang bisa mempengaruhi hal tersebut. Begitu. Apakah ada feedback? Baik, Bu. Terima kasih. Udah cukup. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya ada Farah Rizky Amelia. Silakan. Assalamualaikum, Bu. Saya ingin bertanya. Seperti yang kita ketahui, hemoglobin itu salah satu yang ada di dalam sel darah merah. Pertanyaan saya, hemoglobin ini diciptakan di mana ya, Bu? Apakah di dalam sel atau di luar sel? Jika di dalam sel, mana yang ciptakan? Siap. Terima kasih banyak. Jadi ini hemoglobin. Hemoglobin ini dia bentuknya sebuah protein juga. Protein ini yang membuat darah merah. Kemudian di mana dia dihasilkan, apa saja fungsinya dan lain sebagainya. Sebentar. Oke, jadi sejauh yang saya ketahui, hemoglobin ini kan dia bentuknya merupakan protein. Protein yang mana dia mengandung zat besi. Nah, ini letaknya ada di sel darah merah yang fungsinya untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Kemudian yang namanya protein ini dia merupakan suatu suatu gabungan antara beberapa molekul, beberapa struktur yang mana ada banyak struktur yang terjadi. Jadi ya dia terbentuk atau terjadi setelah ada ada reaksi-reaksi yang terjadi di dalam darah tersebut. Jadi dia memang masih ada hubungannya dengan pembentukan sel darah merah dari sumsum tulang. Kemudian dari sumsum tulang tersebut ada beberapa protein-protein yang menjadi satu yang bereaksi sehingga membentuk suatu yang disebut dengan jadi dia bentuknya protein, jadi terbentuk karena ada struktur seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Dia protein. Ya, protein itu kan dia kelompok biomolekuler yang ada rantainya, ada replikasi DNA, kemudian juga dia ada sel-selnya. Jadi bentuk dari protein kurang lebih seperti itu. Itu sih, saya di atas banget ya. Jadi dia terjadinya ya hampir sama di sel darah di situ. Ikatan dan tepatnya si hemoglobin memang ada di sel darah merah tersebut. Apakah ada yang ada yang mau menambahkan lagi informasinya? Gimana? Apakah ada feedback? Dia itu terciptanya dia apa tadi? Dengan sel darah merah ya, Bu? Dia terciptanya di luar bersamaan dengan itu. Dia terciptanya sebentar.
atau Dia langsung ada terciptanya itu? dia terciptanya setelah terjadi reaksi-reaksi yang membuat hemoglobin, reaksi-reaksi protein. Kayaknya jadi rasanya jauh banget ya sampai ke belakang protein ya. Sebentar. Protein, hemoglobin. Hemoglobin itu suatu senyawa protein, terus dia terjadi setelah ada proses apa ya namanya? Setelah ada proses ini soalnya istilah-istilahnya juga saya bingung juga nih. Hemoglobin merupakan molekul yang terdiri dari kandungan rantai polipeptida, kemudian dia merupakan gugus prostetik, kemudian dia jadi protein berupa asam amino dan lain sebagainya seperti itu. Jadi komponen utama sel darah merah atau eritrosit yang terdiri dari globin. Ya, jadi hemoglobin itu memang dia letaknya di sel darah merah, dia tercipta pada saat sel darah merah itu juga tercipta atau terbentuk. Ini kayaknya naik banget. Terbentuk, kemudian hemoglobin tersebut terbentuk atas rantai interaksi antar rantai yang mana itu merupakan rantai protein sehingga menjadikan hemoglobin. Kurang lebih seperti itu. Kalau gitu bisa diterima nggak penjelasannya? Bisa, Bu. Terus hemoglobin ini pas dia tercipta itu langsung ada di dalam sel darah merah gitu, Bu, atau ada sel darah merah. Oh, berarti kalau langsung... sampai dia keluar, maksudnya pada saat sel darah merah tadi pecah atau keluar itu tadi, nanti yang zat besinya atau yang hemoglobinnya yang mengandung besi itu nanti akan dibalikin lagi ke sumsum tulang, salah satunya sebagai nanti dia membentuk sel darah merah lagi yang baru. Jadi sel darah merah dan hemoglobin itu merupakan satu kesatuan yang dibikin kurang lebih di tempat yang sama. Insya Allah seperti itu. Baik, Bu, paham. Terima kasih, Bu, atas... Oke, siap. Silakan nanti kalau misalnya ini tentang yang hemoglobin juga ada yang misalnya nemu atau apa artikelnya bisa nanti diklarifikasi ya. Kurang lebih seperti itu sih yang saya ketahui dan saya pahami tentang yang hemoglobin, jawaban-jawaban tentang hemoglobin saya tadi. Oke, sudah? Masih ada yang ingin didiskusikan lagi? Cukup? Kalau cukup, ada di Open Learning, sudah saya siapkan ada beberapa materi pendukung, baik sel darah merah, kemudian anemia dan polisitemia, serta PowerPoint-nya juga sudah ada di sana. Jangan lupa diisi presensinya. Dilanjutkan sampai nanti selesainya jam 2 berapa ya kita? Jam 1 sampai jam 2.10, apa 2.40 ya? Gitu. Oke, apakah sudah cukup? Oke, yes. Oke, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas diskusinya. Silakan lanjutkan kegiatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya izin keluar dulu. Terima kasih banyak. Ya.